yang terhormat Ustadz Haji Ponari Sos.An SI, dan yang saya sayangi ibu-ibu pengajian PKK RW 1 dan RW 2. Alhamdulillah, mari kita panjatkan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada sore hari ini bisa berkumpul seperti biasa untuk mengadakan pengajian rutin di Bali RW 1. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini membawa kebaikan yang banyak sekali bagi kebaikan kita akhir kelak. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta pengikut hingga akhir zaman. Karena sesungguhnya beliau sebagai uswatun hasanah yang patut kita jadikan suri teladan dalam kehidupan ini. Untuk mengawali pengajian pada sore hari ini, marilah kita ucapkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Haji Ponari kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah lana hikmataka wa shalalaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina taqullaha tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqul adzim. Yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu PKK RW 1 ini, RW 1 yang mulia, kemudian sahabat dan sesepuh saya Pak Sam, kita ibu-ibu patut bersyukur pada Allah di saat seperti ini, libur panjang, banyak orang kemudian healing. Tapi penjenengan ternyata tidak healing, tapi datang ke tempat ini. Dan tidak tempat yang paling baik kecuali tempat itu adalah tempat untuk berzikir kepada Allah. Pastikan ibu-ibu ketika berada di satu tempat duduk, pastikan bahwa duduk itu adalah duduk untuk mencari ridhonya Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa duduk di pinggir jalan, maka disunahkan satu, menjawab salam semua orang yang lewat. Yang kedua, tidak boleh memandang ke jalan. Kemudian ketiga, menjawab salam semua orang, kemudian diorang memandang, ya. Kira-kira bisa nggak itu? Di jalan menjawab salam semua orang, kemudian diambil sesuatu, jadi ditutup matanya, bisa nggak? Ya. Pastikan bahwa ketika kita duduk dengan ibu-ibu, dengan kelompoknya, kemudian di situ tidak ada Quran dan surah yang dibacakan,
bisa dipastikan adalah tempat-tempat untuk menggosip. Tempat-tempat untuk membicarakan orang, karena nanti yang lewat itu bermacam-macam. Kalau yang lewat gemuk, ibu bilang. Kalau ada yang lewat kurus, dibilang seperti tiang. Dan itu masih banyak lagi, ibu. Maka tidak ada orang yang beruntung kecuali orang-orang seperti penjenengan saat ini berkumpul di satu tempat, kemudian itu berbicara soal firman-firman Allah dan berbicara tentang sunnah-sunnah Nabi. Yang hari ini saya akan angkat sebuah tema, yaitu tentang saya berkorban dan hikmahnya. Tapi saya tidak akan mengangkat bagaimana ceritanya, tapi nanti akan saya berikan bagaimana kemudian nilai sosialnya, hikmah apa yang ada di korban itu. Semoga menjadikan kita menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa amalkan di kehidupan kita. Yang kedua, Bapak sekalian, kelak semua orang ketika di padang mahsyar itu mereka sudah mampu melewati Shiratal Mustaqim. Perhatian, Shiratal Mustaqim itu sebuah jembatan yang di bawahnya ada neraka jahanam. Dan itu ada besi-besi pengait, dan jarang orang yang selamat dari melewati sirat kecuali orang-orang yang beriman dan kecuali orang-orang nantinya termasuk yang mau berkorban. Kemudian Allah dawuh kepada para malaikat penjaga surga, wahai para malaikat, pintu surgaku tidak boleh dibuka oleh siapapun kecuali oleh orang yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang ibu yang muslim, nggak bicara orang kafir, sudah berkumpul di depan surga. Tetapi pintu tidak akan pernah dibuka oleh Allah, oleh para malaikat sebelum yang namanya Muhammad itu belum mengetuk pintu itu. Apa maksudnya? Dalam hidup ini, ibu, kita harus berdiri di belakang Rasulullah Muhammad SAW. Apa artinya? Bahwa kita dalam ini harus taat kepada perintah-perintah Allah, dan kedua, perintah-perintah Rasulullah jangan menyelisih. Misal, untuk wanita itu wajib menutup aurat. Perhatikan, wajib menutup auratnya itu menjulurkan jilbab, bukan melilitkan jilbab. Apa bedanya? Jadi kita perintahnya adalah menjulurkan jilbab di seluruh tubuh kita. Wanita maksudnya, itu adalah sebuah tutup badan wanita hampir seluruhnya kecuali tangan dan muka. Bahkan muka ada yang diberi cadar. Itu cara kita mencontoh perilaku, mencontoh sunnah Nabi. Saya teruskan tadi, ibu-ibu, ternyata semua orang menunggu surga dibuka itu kemudian menunggu Rasulullah Muhammad SAW datang di depan surga itu. Kemudian Nabi mengetuk pintu itu, mengatakan buka. Lalu kemudian malaikat dari dalam surga mengatakan, man, siapakah kamu? Aku Muhammad, Rasulullah Muhammad SAW. Dibuka dulu, biar itu baru kita bisa masuk surga itu atas pimpinan, atas ketukan Rasulullah. Oleh karena itu sunnahnya adalah mari dalam ini kita seluruhnya hendaknya berperilaku, kemudian bercontoh kepada apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, apa yang dibiarkan oleh Rasulullah. Itu namanya hadis Nabi. Baik itu hadis yang berupa takliyah, kemudian ucapan Nabi dan sebagainya. Itu dasarnya. Maka ibu-ibu tolong kita sebagai umat Rasulullah yang banyak membaca sholawat Nabi. Jangan lupa. Sekali lagi saya berpesan kepada ibu-ibu, kita akan ditolong oleh
Sama Nabi, kalau kita kemudian mencintai Nabi, yang ditandai dengan apa? Dengan banyak membaca salawat Nabi, maka jangan dilupakan setiap harinya untuk bersalawat pada Nabi Muhammad SAW. Dan ucapan ini oleh Allah bila kita mengucapkan satu kali, dikembali Allah sebanyak 10 kali. Apa artinya? Soalnya Allah adalah kita dirahmati, kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita kemudian terus bersolawat. Baik, itu pengantar saya. Ibunya hormati. Di tengah-tengah kehidupan yang seperti ini, maka banyak orang-orang yang sudah bergeser nilai sosialnya, sudah mulai kemudian bergeser kepada kehidupan yang sangat hedonis. Orang itu bisa diukur kalau kemudian dari harta benda yang dimiliki, dari jabatan yang dia punyai, dan dari derajat-derajat dunia itu biasanya seperti itu. Tapi tidak kemudian kepada bagaimana orang itu ilmunya seperti apa, kemudian hidupnya seperti apa. Saya nama saya bukan Ponari. Saya khawatir nanti yang bawa gelas ke saya, minta air ke saya, dan direpot saya. Sekali lagi nama saya adalah Mapunari. Ya, jadi saya dulu saya orang Jawa, bapak saya orang Jawa, terus maka di nama itu artinya hari itu hari Rebu. Kemudian sama ustadz saya jeneng itu jeneng Jawa, tak tambahin Ahmad. Itu ketika saya sudah berangkat ke Mekah. Itu jadi tolong mengapa bisa guna lagi, jangan sebut nama itu lagi. Baik, saya tadi berangkat dari masuk gang itu saya amati yang ngaji ini kira-kira siapa? Yang ngaji itu rata-rata siapa mereka yang ngaji? Coba itu amati dari jemaat belakang. Ibu amati. Umurnya berapa yang ngaji? Ibu coba ditengok kanan kiri. Rata-rata 50 tahun ke atas nih. Itu. Jadi ya opo ini dulu. Sing bisa ngaji ku rata-rata lansia. Sing nom-nom gak gelem ngaji. Padahal mati tidak nunggu tua. Padahal mati tidak nunggu sakit. Ya opo nih hidup tidak dimulai Quran dan Sunnah kemudian mati. Masya Allah. Maka ibu sudah berada di jalur yang benar, dengan orang-orang yang benar, dengan cara-cara yang benar. Maka pertahankan ini. Dan saya respect pada Ibu RW yang telah menginisiasi untuk kajian ini. Selamat ya. Baik, gue hormati. Ibadah kurban dalam Islam memiliki akar yang sangat dalam dan penuh dengan makna. Jadi itu terinspirasi dari apa? Dari kisah Nabi Ibrahim dan putranya. Coba ada yang baca Quran, dibuka surat yang ke-37 mulai ayat 100 sampai 111. Kalau tidak dibacakan terjemahan aja Bu Ewi, ya. Surat 37 As-Saffat mulai dari 100 sampai 111. Rabbi habli minas sholihin fa basarnahu bi gulamin halim. Monggo. Bu RW ini sudah haja, Pak. Nggih, saya sering ketemu dengan beliau, Pak. Iya. Di kajian pengawas. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Stop. Mintanya apa, Bu? Minta yang profesor, minta yang dokter, minta yang postdoc, bukan. Tapi Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Apa ciri anak soleh itu? Monggo. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, Ya. Ismail. Yaitu seorang anak yang sangat sabar, namanya Ismail. Terus Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. ya, Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." stop. Bu, Ibrahim adalah seorang rasul. Dia bapaknya semua nabi. Kemudian beliau bermimpi bisa mengatakan anaknya, "Wahai anakku, aku bermimpi diperintah untuk menyembelih kamu." Sekarang saya tanya, andai kata mimpi itu untuk penjenengan,
yang dikasih oleh Allah suruh menyulik anak, kira-kira ibu gimana? Saya yakin gak akan sanggup semuanya. Tapi Ibrahim begitu demokrasinya, dia mendapat, ya apa anaknya aku mimpi kon beli anakku. Perhatikan perintah itu. Perhatikan Nabi Ibrahim dalam menyampaikan kepada anaknya, tidak langsung begitu saja, tapi kemudian minta pendapat. Ya apa nak pendapat umum ya penuh aku disuruh beli sampai. Anak saya kira apa kira? Ya apa karena bocah saya kira? Mana? Anak saya nyuruh saya nak sholat itu ada kalau kira 10, 11 sampai 20 kali belum sholat. Suruh sholatnya, ayo nak sholat. Itu nggak berangkat sampai kemudian sholatnya telat. Ibu anak sekarang bisa jadi kalau diperintah, aku kan beli awakmu nak. Katanya Pak Samadi, oh salam sih Pak, sing nanti kira-kira begitu. Tapi bayangkan Nabi Ibrahim itu lama nggak punya anak sampai umur 80 tahun baru diberi anak suruh menyembelih. Itu Masya Allah. Ini satu nilai yang tidak ada bandingnya siapapun juga. Begitu tingginya nilai-nilai kurban itu kayak begini. Terus Bu, Ismail menjawab, apa jawabnya seorang yang soleh tadi? wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Lakukan wahai Abi. Terus Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Ibu yang saya hormati, perintah Allah, perintah Rasulullah itu pada hakikatnya adalah semua untuk kebaikan kita sendiri, bukan untuk Allah. Maka Allah berfirman dalam hadis yang ditusi, andai kata seluruh manusia itu kemudian menyembah aku, sungguh tidak akan menambah kekuasaanku, nggak akan tambah kekuasaan, nggak ngefek. Artinya apa? Allah nggak butuh sama ibadah kita, Allah nggak butuh sama pengabdian kita, tapi kita yang butuh kepada Allah. Maka ketika Allah perintahkan, jawabannya cuma satu, sami'na wa ata'na. Ketika Allah perintah untuk berjilbab, maka pakailah jilbab dimanapun ibu berada, kecuali di rumah. Itu caranya. Jadi kemudian bayangkan sudah minta anak, nggak pernah dikasih, punya anak itu luar biasa ganteng, kemudian soleh, tahu-tahu disuruh menyembelih. Tapi Nabi Ibrahim, dasarnya Nabi Ibrahim semua dilakukan dengan tulus, dengan ikhlas karena perintah Allah. Karena beliau yakin bahwa perintah ini pasti benar. Bu nyun sewu di tengah-tengah mimpi itu, adalah setan yang menggoda Ibrahim bahwa itu tidak benar, itu dari jin. Tapi Nabi Ibrahim enggak bergumul sama sekali. Terus kemudian mengajak. Terus Bu. Terus? Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi mau disembelih, ini pelipisnya ditaruh di batu di tanah begitu. Mau disembelih terus? Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Baik, ibu-ibu orang tua yang baik itu adalah taat pada perintah Allah. Bila anaknya kemudian tidak taat, itu kemudian orang tua itu sedih. Saya tanya sekarang, ya apa anak ibu ditegur sama guru di sekolah minimal dijilid, apa yang dilakukan? Lapor polisi. Itu kita. Tapi Nabi Ibrahim tidak. Sekalipun disembelih anaknya itu. Karena apa? Karena dia taat kepada Allah. Nah, kita ini sekarang salah sayangnya kepada anak kita. Anak kita manja kemudian jadi seperti itu pribadi apa? Pribadi pink. Ngerti pink? Apa pink itu? Nek anak gak ada teman. Ya. Nek ono arek lanang, apa itu ya apa berarti Bu? Maka ibu tolong tanam kepada kita bahwa kau nek lanang temen, nek wedok temen. Ini sekarang eranya bahaya. Jangan kira ibu itu tidak bahaya. Sekarang ibu amati siapa teman anak-anak ibu. Nek lanang wis mulai rodok ke kiri-kirian ibu curiga. Jangan-jangan apa? Transgender Bu. Ya.
nek di senandut, aku tuh orang katok ping malah bahaya ya. Bahaya, oke? Itu jangan spasi, mohon maaf. Ya. Terus Bu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Ya. Terus? Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang besar. Itulah filosofi, itulah dasar kenapa kita berkorban. Sekarang saya akan bicara tentang bagaimana makna korban itu. Nanti boleh tanya, apapun boleh tanya kalau saya bisa tajam ya. Jadi kisah ini tidak hanya mengajarkan tentang kepatuhan dan pengorbanan, tetapi juga tentang ketulusan dan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah. Jadi perintah korban itu hanya bukan sekedar kita menyembelih korban, bukan, tapi itu wujud dari kepatuhan kita, wujud betapa kita berkorban demi kita sendiri, tentang ketulusan kita kepada Allah. Maka ibu pastikan ketika ibu berbuat itu hanya tulus karena Allah, nothing tulus tidak karena orang. Orang itu cirinya orang ikhlas adalah baik dia dipuji ataupun dicela sungguh tidak pernah berubah. Dipuji tidak terbang dan dicela tidak sedih. Yang penting berjalan di atas koridor yang benar, yang ini kebenaran, maka terus saja berjalan. Bu, mohon maaf, Allah saja itu dipaitu sama manusia ini. Manusia Bu, Gusti Allah saja itu dicela sama manusia. Oh, Gusti Allah gak adil. Aku harus berusaha tapi gak kayak itu wujudnya. Oleh karena itu ketika berbuat harus tulus karena Allah, ikhlas hanya kepada Allah, tidak karena yang lain. Termasuk kita menjadi istri yang baik itu istri yang taat kepada suami. Mohon maaf, suami adalah dulu saya tahun yang lalu isi di pengajian ini hujan deras. Masih ingat saya, bukan hujan. Ibu saya hormati, seorang suami adalah pintu tengah menuju surganya ibu-ibu. Maka taati beliau, hormati beliaunya, hargai beliaunya, setinggi apapun profesi ibu, setinggi apapun pangkat ibu, tapi ibu tetap harus taat kepada suami sepanjang tidak mengajak kepada kekafiran, kesirikan. Ibu taat 100% kepada suami. Karena begitu ibu menentang, kita tiba-tiba pastikan bahwa itu akan terjadi badai rumah tangga. Jadi, saya ini adalah orang-orang yang sudah di dalam itu. Keluarga saya begitu, ya. Jadi ada yang nggak taat pada suami, saudara saya, maka tiba-tiba akan hancur. Maka taati suami. Dengan apa? Dengan kata ikhlas karena Allah, karena niatnya karena Allah, bukan karena yang lain. Oleh karena itu semua perintah harus tulus, ikhlas karena Allah, kita beribadah kepada Allah. Baik, kisah ini bermula dari Nabi Ibrahim tadi yang ibu baca tadi, ya. Maka wahai ayahku, lakukan apa yang diberikan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapat itu, termasuk orang-orang yang sabar. Jadi itulah anak yang soleh. Jadi kita doa itu jangan pernah dilepas nih. Apa itu? Rabbi habli minas sholihin. Itu jangan pernah dilepas untuk doa ibu. Karena doa orang tua itu tidak pernah meleset. Saya ulangi. Yang doa itu yang makbul adalah pertama, doanya seorang ibu dan bapak itu makbul, tidak ada hujabnya bagi Allah. Maka doa kenangan, doa-doa yang baik termasuk ini jangan lupa dicangking bunyi Rabbi habli minas sholihin. Maka ibu biasa hormati, kisah ini menjadi dasar daripada perintah kurban dalam Islam yang diperingati setiap tahun, yaitu Idul Adha. Melalui ibadah kurban ini, ibu-ibu umat Islam diingatkan akan pentingnya taat kepada Allah Azza wa Jalla dan kesediaan untuk apa? Untuk berkorban demi apa? Demi untuk apa? Kita juga demi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan hadisnya nggih. Begini. Bentar. An Aisyah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma'amila adami min amali yaum al-nahri ahabba ila Allah min ihraqi min ihraqid dami innaha latati yaumil qiyamati bikuruniha was'ariha
wa adalla fiha wa alladama layaqau minallahi bimakana qabla an yaqa'a min ardi fatibu biha nafsa. Ngeten artinya. Dari Aisyah menurunkan dari Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam atau manusia kita semuanya pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dan dari menyembelih hewan. Jadi perbuatan yang paling dicintai Allah pada waktu Idul Adha adalah korban. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Kemudian darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Jadi darah sebenarnya sudah ditampani oleh Allah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Jadi ibu, kurban itu salah satu cara kita agar kita nanti apa bu? Mudah masuk surga. Kenapa demikian? Karena bukan karena korbannya, tapi karena tanduk-tanduknya, bulu-bulunya. Coba saya tanya itu. Siapa yang bisa menghitung bulu-bulu kambing atau sapi ketika itu kurban? Saya tanya, bisa menghitung bulunya? Itu semuanya dihitung oleh Allah, dihitung satu persatu pahalanya oleh Allah. Dari bulunya saja kita langsung menghitung. Kira-kira itu apa yang sang berkorban kira-kira? Dan nyuwun sewu lho ya, korban itu gak ngene lho ya. Iki aku wis korban tahun lalu iki Pak Sam. Besok bisa gak ngono. Korban itu atas nama siapa? Atas nama kepala keluarga. Enggak, kemudian keluarganya 5. Misalkan Pak Sam punya anak 2. Sudah korban semuanya bilang begini, aku gak korban, soalnya apa? Aku wis korban, nyonya aku wis korban, aku wis korban, gak korban. Enggak begitu. Sepanjang kita mampu tiap tahun kita disunahkan untuk berkorban. Jadi korban itu, contoh deh, dalam kitab kitab yang sahih ya, itu sebutkan begini. Nabi memanggil Aisyah, wahai Aisyah, ambilkan pisau dan ambilkan domba itu. Satu disembelih, kemudian Rasul bilang Bismillahirrahmanirrahim, ini korban Muhammad dan keluarga Muhammad. Saya ulang, ini korban Muhammad dan keluarga Muhammad. Berarti seluruhnya sudah masuk di dalamnya. Yang kedua, ambilkan wahai satu lagi wahai Aisyah. Kemudian Rasul mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ini korban Muhammad dan umat Muhammad. Jadi andai kata ada orang yang nggak mampu sama sekali dalam hidupnya, tidak pernah berkorban, dia sudah mendapat korbannya Nabi Muhammad. Tapi bagi yang mampu diancam oleh Rasulullah. Sapa wong sing mampu berkorban tapi nggak mau berkorban, ojo nyang masjidku, diusir sama Nabi. Gak oleh yang langgar, gak oleh yang musola, dan gak izin negara. Makanya nek pas mampu harus berkorban. Nek korban ojo tuku wedhus sing cuwili, sing luru, ya. Ojo sing lomo sing sehat, enggak boleh yang cacat enggak boleh ya. Itu. Oleh karena itu yang saya hormati, ibadah kurban itu mengandung nilai-nilai pengorbanan, kepatuhan dan ketulusan yang diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Ibadah itu tidak hanya sekedar menyembelih korban, tetapi juga tentang menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan ya. Ibrahim itu lama nggak punya anak, sudah 80 tahun nggak mungkin punya anak. Bu, saya tanya, kira-kira bisa nggak wanita 50 itu melahirkan anak kira-kira? Bisa nggak kira-kira? Coba. Jangan perso ibu Nabi Isa. Perso ibu Nabi Isa. Atau perso mbak Nabi Isa. Itu namanya. Ayo, surat yang ke-19. Yang ke-19. Surat ke-19 itu kan ada, nggak usah buka. Jadi ibu-ibu, mbahnya Nabi Isa itu yang melahirkan Siti Maryam itu berapa umurnya? Sudah tua.
karena dipikir mandul, enggak. Kan itu kan bilang banyak kan aku wis tuwek. Iso tak duwe anak. Iso. Apa tandane kon kok bisu 3 dino gitu ya. Gitu kan? Jadi sesungguhnya Bu, kalau dalam Al-Quran nggak ada wanita tuh nggak bisa punya anak umur tua tuh nggak iso gitu loh ya. Tapi kalau kita ya yakin, tapi yang nggak yakin nggak iso lah gitu ya. Jadi nggak ada. Jadi Quran itu begitu, kita bicara Quran gitu ya. Ibadah ini tidak hanya tentang menyembelih korban, tetapi menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah, sebagaimana dicontoh oleh Nabi yang mulia tadi. Sekarang dalam konteks hidup modern, berkorban tetap relevan sebagai bentuk apa? Solidaritas sosial. Dari korban itu dibagikan kepada yang membutuhkan, merupakan bentuk nyata dan kasih sayang kepada orang lain, kepada sesama, peduli pada sesama. Kemudian apa sih kalau kita udah berkorban? Apa sih manfaatnya, apa sih faedahnya, apa? Yang pertama sekarang itu perhatikan. Dengan korban itu yang pertama hikmahnya adalah menempatkan cinta kepada Allah sebagai cinta yang paling tinggi, yang paling agung. Saya ulangi. Berkorban itu merupakan satu ibadah wujud daripada cinta kita kepada Allah dan cinta kepada Allah dengan sangat agung dan sangat tinggi. Kenapa, Bu? Kenapa? Coba ya. Gimana tidak? Wong duwe ya golek-golek dhewe. Nyambut gawe dhewe. Kok nek ngono kok dijaluk korban begitu ya? Maka ibu tuh bentuk cinta kepada Allah. Iki Allah perintah aku untuk korban. Maka apapun nyuwun sewu ya. Kita ini kalau beli motor nyicil itu bisa. Bisa Bu ya? Bahkan ibu motornya lebih dari 1. Meskipun motor itu mahal, ibu tetap bisa nyicil. Karena apa nih korban kok abot? Ya. Kenapa? Pertanyakan itu. Ya, maka ibu-ibu, si pirasa korban itu kan murah toh Bu ya. Paling-paling 3,5 juta toh kalau satu orang untuk dun sapi. Iya itu. Maka ibu tolong sisihkan itu untuk korban. Ya, kenapa demikian? Itu satu adalah wujud cinta kita kepada Allah dengan cinta yang tertinggi dan agung. Maka sejak diperintahkan apa yang oleh Allah Nabi Ibrahim korban itu adalah barang sesuatu yang paling dicintai. Kenapa Bu? Jangan paling jangan apa kira-kira ini. Coba sekarang renungkan, apa sing paling dicintai manungsa urip yang dunia iki? Khususnya apa kira-kira? Apa sing paling bendino dihitung, bentuk diwadahi, dihitung bulan berapa? Duit. Kita paling cinta dengan duit, betul Bu ya? Betul Bu. Jadi kita tuh paling cinta dengan duit. Lain Nabi Ibrahim cinta dengan anak, tapi disuruh menyembelih, pada itu hal yang paling disukai. Coba diwaca Al-Baqarah 217 coba, barangkali benar. Dibaca. Terjemahnya saja. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Ya. Tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, Ya. ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad dari agamamu. Jika mereka sanggup, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Itu coba. Itu loh Bu, yang ini obrolan itu. Yang ini isinya gini. Yang kamu anggap cinta, apa kayak ngampun cinta belum tentu dicintai Allah itu loh. Apa? Maksudnya berapa itu? Ayat berapa itu? Jadi yang kita cinta itu belum tentu baik untuk kita itu loh. Ayat berapa itu ya? Coba kita cari. Tapi nanti aja, nanti saya carikan. Ini terus saja. Jadi ibu bisa hormati. Jadi hikmah berkorban adalah kita itu mewujudkan cinta kita
yang paling tinggi, yang paling kepada Allah. Yang kedua, mendapatkan bekal takwa. Jadi ibu-ibu, korban itu adalah perwujudan bahwa kita akan mendapatkan bekal takwa kepada Allah. Manusia ini harus mencari bekal takwa untuk keselamatan di akhiratnya dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Manusia yang bertakwa akan tumbuh perasaannya bahwa ia adalah hamba atau abdi Tuhannya. Berkorban, sekali lagi, berkorban merupakan bentuk takwa dan taatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Nyun saya bukan saya katakan kita itu paling cinta dengan namanya anak, kita paling cinta dengan namanya harta, kita paling cinta dengan namanya duit, tapi kemudian kita lakukan untuk apa? Untuk korban atas perintah Allah dan contoh kepada kita semuanya dari Nabi alaihissalam, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian yang kedua, korban adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah. Saya ulangi, korban adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Korban punya kata dasar koruba yang membentuk kata qurb atau dekat atau takarub atau mendekatkan diri kepada Allah, akriba atau kerabat. Seiring bertambahnya usia, ibu-ibu, manusia akan bertambah dekat pula dengan kematian. Saya ulangi. Jadi kalau orang itu sudah tua, maka dipastikan itu mendekati diri dengan kematian. Coba ibu renungkan, kok kenapa jadi kok suwida? Kenapa kok suwida? Jadi suwida itu suwito dada. Ngerti suwito itu? Nek bahasa Jawa. Suwito itu teko datang dipaksa. Suwito. Aku anggap suwito itu datang pada raja. Suwida, nek wong Jawa pinter Bu. Suwida, suwito, dada. Artinya kita pasti datang kepada Allah dengan cara iya Bu. Saya tanya, sakmene iki sapa sing wani mati kira-kira? Sakmene iki. Saya tanya. Ibu-ibu tolong ngacung, tak saya berani mati sekarang. Wani kira-kira? Maka mati itu mau tidak mau pasti akan datang. Siap enggak siap pasti akan datang. Pertanyaannya bukan bagaimana matinya, tapi pertanyakan yo opo cara mati ini. Saya ulang lagi, ini penting untuk ibu renungkan. Mati itu pasti, mati itu sudah keniscayaan untuk siapa saja, tapi bukan mati yang kita pikirkan adalah bagaimana cara mati kita. Menurut saya, yang kita ini ada Nabi. Matinya seseorang bergantung kepada kebiasaan hidup seseorang. Nah ibu-ibu ini biasa taklim seperti ini, insya Allah saya yakinnya engkau sedone mesti dengan cara husnul khotimah. Tapi nek jenengan mohon maaf ya, iki wis sepuh keandam sadar, maka bisa dipastikan cara matinya cara tidak baik. Lihat sekarang bagaimana orang bermati ketika sedang karaoke, ya, nyumain geblak mati, ya, sedang joget-joget mau mati. Maka perhatikan orang itu mati ini apa jadinya kebiasaannya di dunia. Nek seperti panjenengan semua ini, insya Allah saya yakin matinya mati husnul khotimah, amin. Karena wong seneng ngaji. Bu nyun sewu, wong sing paling pinter sapa kira-kira Bu? Sing paling pinter paling ngerti sapa kira-kira? Wong sing gelem ngaji. Itu wong sing paling pinter. Kenapa? Karena dia tahu sebelum kejadian terjadi, sedang terjadi, dan setelah terjadi. Itu semuanya ada di Al-Quran. Kurang percaya dengan kita buka sekarang. URW yang buka surat ke-13. Oke. Surat ke-13 kita buka. Orang yang ngaji harus pintar. Nyuruh saya pasti pintar ngaji. Surat 13 ayatnya ayat bentar. Coba jangan baca ayat ke-15 bisa baca dulu ya.
Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard tau'an wa karahan wadilaluhum bil huduwi wal asal. Perhatikan ayat ini. Ini luar biasa, ternyata Quran itu menjadi kita cerdas, pintar, luar biasa. 13 Ar-Ra'd ayat 15. Coba jangan baca terjemahnya. Dan semua sujud kepada Allah. Toh. Walladzi ya ini bentar. Walillahi yasjudu. Semua sujud kepada Allah. Sapa iku terus bacahu. Baik yang di langit maupun yang di bumi. Man itu siapa saja, yang di langit dan di bumi itu siapa saja. Siapa mereka? Baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa. Stop, Bu. Rasulullah pernah bersabda, ada orang yang saya heran. Saya heran pada orang-orang sing mlebu surga njaluk diseret. Kapan, Bu, kira-kira? Coba hendak amati. Wong biasanya nek wis lara magep-magep baru sadar. Nah, cukup tasbih nak bapak tak kirim nak. Ini yang Pak sampean, aku gak tahu salat, gak tahu zikir. Wis nak sing sawahe kok kekno iki sing kekno iki. Wis telat. Kudune kapan sedekah itu nek sehat. Maka itu Rasulullah, aku heran kepada orang yang masuk surga karena digeret dengan rantai. Rantai apa? Rantai sakit. Nek biar selalu itu baru sadar. Nah, aku tak duit tenang nak kapok aku. Apa Mbak? Aku kaya ngene tulung sing tanah sing kekno iki, kekno masjid iki baru ngono. Begitu saya sehat, eman korban eman. Nek wis lara baru sadar. Padha karo wong nek wis pensiun baru dadi takmir. Ya ojo lah ya. Iya. Ngono iku lho, Bu. Terus Bu diteruskan. Teruskan, nggih. Ada bunyi toh. Ya terus. Baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa. Dipaksa. Siapa mereka? Dan sujud pula bayang-bayang mereka. Bu nyun sewu. Masya Allah. Inilah Quran. Ternyata bayang-bayang kita itu sujud kepada Allah. Nek ngadeg ono sering ada bayang-bayang. Itu ternyata hidup dia. Itu bersujud kepada Allah dan iki karo nek ngaji koyo ngene iki, gak akan tahu. Saya baru Masya Allah. Jadi tadi man fis samawati wal ard. Semua saja yang di bumi dan di langit itu bersujud kepada Allah, baik sadar apa dipaksa. Siapa mereka? Ternyata termasuk bayang-bayang. Masya Allah. Jadi ayang-ayang itu ternyata termasuk sujud kepada Allah. Dan iki sing roh sing cuman wong sing ngaji. Jangan mesti mau sak dulu ngaji. Ya Allah. Nenengan kadang-kadang nek pitik darane apa kelu? Padahal itu apa dikir. Itu dikir, Bu. Bukan itu pitik kelu, bukan itu dikir. Ayam apa berkokok dari itu berzikir. Ya, burung kicau itu zikir, Bu. Masya Allah. Bayang-bayang teruskan, Bu. Teruskan. Pada waktu pagi dan tengah hari. Ya Allah. Jadi bayang-bayang itu zikir kepada Allah pada waktu petang dan pagi. Ngono, Bu. Lah nek bayang nek zikir nek sok lali sih. Nek sok gak zikir sih, gak ngaji sih, kan lho itu loh. Ya Allah seperti itu. Terus, sekarang saya teruskan. Korban itu mengharapkan kesucian diri dan hartanya. Saya ulangi. Hikmah korban adalah cara itu merupakan cara untuk mensucikan dirinya dan hartanya. Setiap kebaikan adalah sedekah. Nyun sewu, nek nyun duwe barang gak duwe, ya nulung yo gak iso, ya mulang ngaji yo gak iso, minimal apa boleh ketemu koncone mesem tok ae lho. Ono ndak wong sing gak iso mesem, Bu? Ono, Bu. Ketemu tanggane iso metotok, Bu. Iso ngono iku. Padahal ngono tok ya. Gak iso lho, Bu. Maka orang ini paling celaka, Bu. Wis gak duwe sedekah, ilmu juga duwe, waktu juga dibantu kepada jalan apa namanya ini Pak, dalam rangka apa? Ini loh Pak, seperti ini apa namanya? Ya, dakwah ya, menurut saya dakwah ya enggak,
kemudian duwe barang yo medit, kemudian waktunya gak untuk agama, lah kok senyumnya gak iso, ono gak ngono niku? Ono, Bu. Ketemu tanggane, maka nyuwun sewu, ayo kita paling enggak kita senyum pada saudara kita. Senyum aja udah sedekah. Lah gak senyum berarti perlu digawa di yang menur nggih. Berarti rada edan nggih. Nah, ibadah korban adalah amal kebaikan yang amat disukai Allah di hari raya Idul Adha. Tadi apa? Tadi. 5. Sebagai penebus dosa dan untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Saya ulangi, hikmah korban adalah sebagai penebus dosa dan untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla. Ini tak bacakan ayatnya. Hai Fatimah, berdirilah di sisi korbanmu dan saksikanlah ia sesungguhnya tetesan darahnya yang pertama itu pengampunan bagimu atas dosa-dosamu yang telah lalu. Jadi begitu beli korban ngek begitu darah netes itu ampunan dosa tiap tetesnya. Tes itu adalah kita diampuni Allah, sebanyak itu pula kita diampuni Allah. Itu makna dari hikmah dari berkorban. Jadi darah yang menetes adalah pertama sampai terakhir yang merupakan pengampunan Allah dosa semua yang telah lalu. Sapa sing itu dosane kira-kira jenengan karo aku enggak ana sing. Kita ini Bu, sak bendino setiap saat kolaan dosa. Ya apa enggak Bu? Iya. Kita harus jujur Bu. Kita adalah mahalul khata'. Perhatikan saya. Mahalul khata' bukan mahalul khati'. Jadi salah dan salah terus. Ya apa nek gak? Lah wong ana wong liwat. Padahal gak apa-apa. Ya saya dicadakin. Padahal yo lewat gak apa-apa, ya. Nek wong kemudian ana wong sing rada ireng, klambine abang jenengan juga ngomong. Ireng ya klambi abang kaya sego tunteng yo wis jarno lah gitu ya. Itu masih begitu orang banyak yang kemudian bicarakan orang lain setiap saatnya. Maka kalau kita jenengan sudah tahu ilmunya maka pasti nggak akan bicara itu, ya. Ngomong masih sing api-api. Ya, jadi ini ngomong tonggo jenengan, wong rada ireng iku andi abang, katakan apa? Ya Pak Bu, ini ngomong karo wong mau. Jeng luar biasa nih, tambah mah. Nah, ini ngoten lho nggih. Aja ditelokno ya, gak perlu nih kowe. Begitu ya. Lah wong dhuwur napa? Ayo. Nek wong dhuwur kaya tower lha apa dilokno ya? Ya Masya Allah jangan. Ketika Aisyah itu kemudian mengatakan, "Wahai Nabi, tadi ada istrimu ini datang ke kita." Nabi marah itu. Maksudnya apa ini nanti? Nya, ojo ngono ya. Wis masih ndek dhuwur jahno ae. Ojo dicacat gitu. Sudah biarkan saja. Itu semua makhluk Allah. Maka ibu-ibu, kita tuh nggone dosa, maka korban itu adalah untuk apa? Untuk membersihkan dosa lewat darah yang mengalir. Berikutnya, memupuk sifat mahmudah dan memupuskan sifat masmumah. Napa Bu masmumah itu Bu? Ayo. Apa toh? Masmumah itu apa toh? Saya tak gambarin. Sing korupsi itu siapa kira-kira Bu? Rakyat? Sing korupsi siapa kira-kira? Rakyat cilik? Pak iso. Pejabat dia, apa dia? Sing korupsi itu pejabat. Apa dia melarat? Enggak. Kenapa korupsi? Karena cocok. Ya, jadi korban itu memupuskan sifat rakus akan dunia. Kayak ngono iki lho. Jadi nek yang korban berarti jangan dadi wong sing gak rakus. Coba Ibu bayangkan, nyuwun sewu. Yang saya tanya, udah seperti ini ya. Jenengan dari kira-kira entak itu. Rong piring. Darah perintah jenengan paling gatel tak jamin. Nek wis kaya jenengan aku ngene iki paling maame sithik tok wis wae. Nggih. Wis gak kaya biyen ya. Lah iku lho, coba kok. Korupsi nek 1000 triliun iku ya apa kira-kira? Digawe apa ya? Coba. Jenengan sing duwe penake sapa ngaku? Sing di sini duwe penake ngaku, saya tanya sekarang. Ngacung. Sekarang saya tanya, duit akeh iku digawa apa enggak? Kan nyuwun sewu to, duit akeh iku cuman angka to Bu ya? 1 miliar. Di mana duitnya? Di
Di mana? Ini sini lah, Bu. Ya, tak. Gambarkan. Bukan. Ya. Ini loh, Bu. Ini masih duwe pira, gak iso ngitung duitnya. Di sini loh ya. Ini loh, jenengan itu. Ini nyekel loh, Bu ya. Gak tahu nyekel, betul? Lah kok 1.000 triliun, nak apa itu kira ya apa? Berarti wong pengen wong serakah mazmumah itu loh ya. Itu loh. Ya, ini saya contohkan. Jadi korban itu memupus sifat mazmumah yaitu rakus dengan dunia tapi menumbuhkan sifat mahmudah. Artinya apa? Orang itu taat, tunduk, pemurah, sesama saudara, sesama muslim. Orang yang murah itu enak tuh. Gampang memaafkan orang, tidak dendam, gampang memaklumi orang. Misalkan ngaji teko terakhir, yo ojo dikelokno, Bu. Alhamdulillah sik bagian ngaji ojo ditudeng-tudeng ngaji terakhir ojo. Ya, ojo dicacat wis ta lah. Jenenge banyak maklum. Ya misalnya suami teko rada telat, ojo diamuk, Bu. Teko dia jangan lagi teko, jangan, Bu. Ya, ibu tolong mulai besok kalau suami datang tolong mandi yang bersih nggih, pakai baju yang paling baru kemudian assalamualaikum Papa gitu ya. Gitu kira-kira ibu. Mohon maaf. Jenengan kalah mbek warung kopi di jalan-jalan. Yang persani. Warung kopi apa sekarang tuh? Warung kopi apa namanya? Apa Pak? Warung kopi itu apa namanya? Giras. Lah iki nyun sewu. Sebelah dalam jenengan ana warung giras gede pisan. Sing jaga ki wonge macake dina ku wayu ku apik lamene apik. Suaminya arep mlebu mah gak jadi mergo ditawari karo penjaga para giras. Halo Bapak, minum apa Bapak? Yang dingin atau yang anget Pak? Yang pahit atau yang manis? Lah jenengan gak tekon ndi mau? Kok telat? Lapo ae? Yo ojo. Ya, bebeke mau bane gembos. Bebeke mau sik apa? Telat mergo pekerjaan kantor anak lembur ngono lho Bu ya. Ya enggak. Ya suami kalian diuring-uring kok jangan Bu ya. Jadi yang banyak malu sama orang lain. Begitu pula suami, nggih Pak Sam nggih. Ojo kamu nyalati ibu itu. Masa gak pokro aja dilokno. Nek gak seneng meneng terus gak dipangan ngono lho ya. Nabi itu gak suka kalau gak cocok itu Nabi itu diam. Gak pernah bilang kok asin sih gak pernah. Maka saya pun belajar Bu. Tapi yang ngono jenenge wong hidup punya jauh ya. Ini bukan jenengan, bukan. Saya tuh kan sudah nggak ngomong kalau masa itu. Saya dilokno, ditakoni. Kenapa gak dipangan? Menang ya aku. Saya takon menang. Kenapa gak dipangan? Menang ya aku. Terus baru pun tak jelaskan. Terus 3 harinya Bunda, kenapa sampean nggak makan sambelnya? Soalnya sambelnya pedes Bunda. Ngono kan ngomong. Saya ngono bawa itu ini. Karena pun gak dipantu semeneng ojo ditakon mah diurus. Ya, ojo. Begitu suami nggak makan, ojo ditakon. Kenapa Pak kok gak makan Pak? Barangkali gak cocok. Banyak malu sama siapapun itu enak Bu. Gampang makan orang lain itu enak. Maka ini juga begitu. Ayo kita tegakkan sifat apa? Kita pupuk sifat apa? Mazmumah. Gampang memaklumi orang lain. Gampang memaafkan orang. Bukan menjadi pendendam tidak, rakus tidak. Itu korban kita kepada Allah SWT. Itu ya. Kemudian meningkatkan kasih sayang. Ya, jadi Bunyun Sewu, yang bayangkan Pak ya. Jadi korban itu ternyata pelajarannya adalah memupuk kasih sayang. Kenapa Bu? Kok begitu? Coba toh. Uang dikei itu senang apa enggak benar Bu? Saya senang. Siapapun mereka, nek dikei senang apa enggak? Pasti senang. Walaupun orang yang paling kaya, nek dikei mesti senang. Maka korban itu untuk siapapun boleh ya Bu ya. Dikasih kepada orang yang miskin boleh. Orang yang kaya boleh, bahkan orang yang kafir boleh diberi korban. Seperti kau untuk dimakan, seperti kau untuk hadiah, seperti kau untuk dibagi itu boleh. Oleh karena itu pesan saya, nek korban ojo pilih-pilih, siapapun kasih. Ya, Mas Bono wong kafir dikasih ya, dikasih dengan begitu apa? Akan apa timbul rasa wong Islam sana apian yo. Ojo malah jahat Bu, ya jangan.
Ya, ojo jahat, ojo ngedit ya, nggak boleh ngedit itu ya. Ya. Kemudian berikutnya adalah syiar Islam. Jadi korban itu adalah ibadah yang merupakan cara kita untuk syiar Islam. Kenapa begitu? Karena semua orang akan tahu bahwa orang Islam itu ternyata dermawan. Ya, iki wis gak korban. Moro-moro orang korban di sini no enggak benar. Jadi paling korban moro sikile di sini no. Oh, jangan ngono lah ya. Udah jangan dibiasakan seperti itu. Nek iso malah ngasih gitu ya. Cuma malah enggak korban tapi ingin daging ya enggak boleh ya. Karena saya ini diunerku, nyun sewu. Saya ini nyun sewu panitia paling jahat sauner. Mesti begitu ada ustaz punari, wong gak wani macam-macam. Karena misalnya menjaga. Jadi nek sapi 10, piro kakinya Bu? Nek sapi 10 kakinya berapa? 40. Saya harus 40 kakinya nggak boleh kurang. Nek kurang 1 tak boleh kami ketemu. Ngono. Jadi kaki itu tak bagi. 1 sampai 40 kaki. Kemudian ada berapa ekor? 40 ekor nggih. Beras berapa? 10 ekor ya. Berarti beras juga harus 10. Sudah. Engkau nek semari korban sama baru tak sama pesan apa? Kepala oke. Kaki oke. Jadi rata Bu. Jadi anak Ustaz Munari ini naik korban mendiri Bu. Padahal sempat ketahuan saya itu nyingnya sak karung Bu. Bari ngono juga gak iso. Jadi tak awasi kan, siapa awasono sing sampai untuk di sini nang ngene isore apa? Masjid. Kan ada gitu. Itu sampai bosok Bu, baru ada. Itu seperti itu ada makanya Ibu. Wis gak korban, nyingino daging korban. Jangan nggih. Kemudian pahala dan kemudian untuk meniti di atas sirat. Tadi dikatakan oleh tadi Aisyah tadi bahwa korban itu bukan dagingnya tapi darahnya, bulu-bulunya itu semuanya merupakan alat untuk menuju pada keselamatan Shirathul Mustaqim tadi. Ya, baik. Kemudian berikutnya, jadi korban itu adalah sebuah wujud bahwa taatnya orang tua dan teladan bagi anak-anak. Saya ulangi. Korban itu adalah ibadah yang merupakan ketaatan orang tua dan teladan bagi anak-anak. Betapa tidak Nabi Ibrahim adalah Nabi yang Masya Allah sangat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana tidak? Ketika Nabi itu bayi masih kecil itu ditaruh mana? Ditaruh tempat yang tidak ada apa-apa. Ya, sepi, kering, kerontang. Kemudian istri Nabi Ibrahim minta apa? Minta air kan? Nggak ada air kan? Kemudian Ismail kecil Kemudian injak kakinya dengan kata apa? Zam. Jadilah air zam. Maka itu pelajaran ini merupakan contoh daripada taatnya orang tua. Dan itu akan jadi teladan untuk anak-anak kita. Maka kemudian berusaha hormati. Jadi nilai ketaatan kepada Allah, Ibrahim AS taat kepada Allah, meski perintah itu adalah berat bagi seorang ayah. Karena saya ini hanya dulu korban saja harusnya tidak merasa berat. Kenapa? Tidak disembelih anak kita. Ini cuman kambing dan sapi. Ya. Kemudian Ismail adalah orang yang taat kepada orang tuanya karena tahu perintahnya berasal dari Allah dan dia mempercayai ayahnya sebagai nabi yang membawa wahyu. Kemudian taat kepada orang tua dalam Islam adalah bentuk dari ketaatan kepada Allah. Saya ulangi, yang masih punya orang tua ibu-ibu yang muda-muda, tolong ibu jangan pernah tidak taat kepada kedua orang tua kita. Ya Bu ya. Mohon maaf, saya baru saja kehilangan ayah saya yang kemarin, ya bulan yang lalu. Saya tanya kepada ayah saya di meninggal itu, ya, menurut jenengan anak yang paling soleh sapa kira-kira? Sing paling tak jenengan sapa? Dia langsung yuk kamu. Masya Allah, saya puas Bu. Saya puas. Ya katanya, ya anak jenengan yang paling soleh sapa kira-kira? Menurut jenengan yang paling perhatian jenengan kamu. Itu salah kan? Berarti saya jadi anak yang baik gitu loh. Bukan sok bukan, tapi saya tanya pada ayah saya. Ya, menurut jenengan anak jenengan paling gemati sapa? Kowe. Ya, alhamdulillah meninggal hari Jumat. Ya, dan yang menyolati lebih dari 200 orang. Maka dari saya merasa ya Allah, ayah saya gitu ya. Moga-moga dia berkati. Amin. Amin. Baik, kemudian apa sih
Relevansi dengan zaman sekarang apa korelasinya apa gitu? Menghormati orang tua walaupun kadang berat akan membawa keberkahan. Saya ulangi, ibu-ibu yang masih punya orang, tolong hargai, hormati orang tua, itu pasti ada berkahnya. Yakini bahwa orang tua itu jangan ditentang, meskipun dia enggak menurut kita. Sebaiknya apa? Nggih bapak, nggih ibu, tapi ibu nggak usah bantah. Ya, nggih, tapi prakteknya ibu bisa kemudian ibu mensiasati nek kon. Nah, tolong ya. Sama nek arep poso, tolong apa namanya buat ini itu. Oh nggih bapak, nggih ibu. Itu aja. Nek kira-kira sirik jangan dijalankan ya. Kan gitu ya, tapi dengan cara yang baik, ya. Ketaatan pada orang tua adalah merupakan kunci rahmat dari Allah. Saya ulangi, nek jangan taat pada Rasul berarti jangan taat pada Allah. Itu kunci. Nek orang tua ridho, Allah pasti ridho. Nek wong tua gak ridho, ojo dilakoni. Misal, mohon maaf. Ini saya punya anak, punya teman. Sampai dia mengatakan begini sama anak saya, Mas, aku tuku mobil ini sampai mereknya, sampai warnanya itu aku nurut orang tuaku. Dan ternyata untuk anak ini Bu, Masya Allah luar biasa dia. Masih muda sudah memegang beberapa perusahaan dan dia kaya raya. Kenapa? Karena tak pada orang tua. Bukan kayanya bukan, tapi dia tak pada orang. Jadi sampai beli mobil itu sampai warnanya, mereknya apa tuh, takutnya orang tuanya. Pak apa mobil itu? Sampai begitu. Ya, Masya Allah. Saya kagum dengan anak itu ya. Karena itu hari ini boleh tanya sekitar korban yang lain, silakan. Jadi saya nggak tahu korbannya nggak, tapi hikmah dan nilainya apa itu nggak terangkan. Contohnya jadikan motivasi kita. Monggo yang tanya. Ya. Itu kan korban juga ditentukan besar dan kecilnya. Kalau di saya di Jombang itu orang-orang Jombang itu bilang kalau korban itu kudu pedo sama powel loro. Itu kan berarti ditentukan umurnya, apa betul? Betul Bu. Jadi korban harus sudah poel giginya. Jadi korban itu harus memenuhi standar umurnya, harus sudah poel. Memang iya betul. Jadi kambing cacat tidak boleh untuk korban. Kambing congek tidak boleh untuk korban, apalagi kambing sakit enggak untuk korban. Jadi kalau korban itu kambing yang gemuk, yang kuat, yang tidak cacat itu baru memenuhi untuk korban. Itu saya terangkan ya. Jadi ini baik ya, saya ulang ya. Baik, jadi di sini terangkan bahwa jika seseorang berkorban dengan seekor kambing, maka pahala korban hewan tersebut langsung untuk seluruh anggota keluarga, baik dia masih itu maupun yang sudah meninggal dunia. Kemudian di sini terangkan bahwa dilarang berkorban itu dengan binatang yang cacat, nggak boleh. Kemudian umurnya sudah memenuhi syarat untuk korban, memang iya, itu betul. Begitu Bu kira-kira Bu. Ya. Ya, yang lain? Enggak? Ya. Kalau untuk korban itu kan banyak sapi yang kayak cara terjual gimana itu? Nggih, baik. Ibu-ibu yang saya hormati, korban ada dua nih. Ada korban haji, ada korban udhiyah. Korban haji itu anse, ya. Yang haji itu namanya korban haji. Kalau sapi berapa? Untuk 7 orang. Kalau kambing 1 orang 1 kambing. Begitu nggih. Bagaimana urunan? Kalau itu apa namanya sebetulnya tadi saya ngomong. Coba Ibu sekarang pahami saya. Nabi Muhammad pernah manggil Aisyah, tolong ambilkan kibas 1, kemudian ambilkan pisau. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ini korban Muhammad dan keluarga Muhammad. Bisa dipahami? Berarti yang ada di keluarga itu sudah termasuk yang korban. Nanti itu. Kemudian Nabi mengatakan ini korban Muhammad dan umat Muhammad. Andai kata kita selama hidup tidak mampu berkorban, maka sudah dikorbani oleh Nabi Muhammad. Sekarang pertanyaannya,
Bagaimana ketika korban urunan? Korban udhiyah itu tidak harus sendiri, tapi boleh bergabung 7 orang satu sapi. Boleh itu. Boleh bersekongkol, boleh berkolaborasi 7 orang satu sapi, itu memang iya. Tapi sesungguhnya kalau hati-hati sakjane masih wong 10 pun nggak apa-apa sebetulnya. Tapi para ulama itu menguatkan bahwa 1 sapi 7 orang berarti oleh urunan. Ngaten nggih? Kok jelas? Boleh ya? Boleh orang. Nek arek-arek sekolah iku saya urung itu berarti urung korban tapi belajar sedekah. Ngaten lho. Arek sekolah kan begitu ya. Kan urunan 100 200 itu boleh, tapi itu hanya merupakan pelajaran saja untuk belajar sedekah, belum berkorban. Ngaten nggih? Boleh, Bu. Urunan boleh 7 orang atau sapi boleh. Itu semestinya masuk sunnah Nabi. Nggih. Monggo yang lain. Monggo Nabi. Kalau untuk korban atas nama ahli kubur, tadi kan untuk Muhammad dan umat Ya. Muhammad. Sekarang kan ahli kubur itu kan sudah tidak bisa Ya. nakal. Nah Nggih. itu kalau Bismillahirrahmanirrahim Nggih. ini kabar untuk ahli kubur Nggih. saya. Gitu. Hai. Apakah sudah sampai ke atas semua? Hei, Ibu, bagaimana korban apakah bisa untuk ahli kubur? Saya terangkan. Yang pertama, apabila orang tua kita telah pernah berwasiat, engkau aku mati, tolong korbannya jangan untuk namaku. Itu boleh untuk orang mati. Yang kedua, tidak boleh atas nama orang meninggal ketika orang tua tidak berwasiat. Tapi nyun sewu, dengan penyembah berkorban tadi itu sesungguhnya para ulama sudah dapat bagian pahala. Orang tua yang sudah mati itu mendapat pahala karena korban kita. Kenapa demikian? Karena kita itu adalah hasil didikan Orang tua. orang tua sehingga mampu berkorban. Wes oleh pahala gak usah muni. Makanya tadi saya katakan nek korban ini gak usah atas nama si A si B, tapi nama kepala keluarga semua dapat bagian pahala. Allah itu maha pemurah, gak koyok notaris, nggih. Dihitung sampai 0,6 enggak. Jadi wong sing wis mati iku oleh bagian korban, tapi korbane anaknya gak usah diucapkan, wis otomatis ngalah dhewe pahalane, ngono lho ya. Jadi pahami? Yang tadi yang monggo. Dua tema Pak ya. Boleh Bu, kalau saya bisa jawab. Ada orang sudah hamil 8 bulan. Ada orang? Hamil 8 bulan. Terus nikah siri. Itu nikahnya sah kan? Sesik Pak. Menikah 8 bulan. Terus bojone sapa, Bu? Hamil 8 Ada. Terus menikah siri. Maksudnya, lho enggak, sing hamil ini sapa gitu saya. Pacarnya. Ya Allah. Saya tanya pada ibu-ibu, mohon maaf ya. Ibu ada talak nggih? Ada talak? Setelah talak itu berlaku apa kira-kira? Masa? Iddah berapa bulan kira-kira? 3 bulan. Kan lucu itu. Wes hamil 8 bulan nikah siri, kan aku bingung ya. Paham saja, paham ya? Berarti ini kan zina kali ya? Zina kali ya? Lah, wong sing iddah wae dilarang nikah. Lah kok meteng dina kaya apa ngono ya? Berarti nek pancen ngono secara kenegaraan, secara hukum dinteni kapan? Wis masa apa namanya? Apa paling nikah itu nikahnya habis baru dinikah. Gitu loh ya. Apa sah gitu loh maksudnya Pak? Mungkin ini apa sah gitu loh. Begitu ya tanyaannya. Yo enggak sah kalau meteng kok dinikahi. Kan enggak boleh nikah yang meteng itu. Walaupun yang menikah itu Yang menghamili. ya. Nah, ini gak bingung aku ya. Ruwet iki ya. Makanya nyuwun sewu jenengan saya aturi nek wis anak kita udah didelok wong lanang kowe dadi celuk ae. Nah, seneng ta? Wis cocok ta? Nikah saja. Ojo suwe-suwe, ojo ngenteni setahun 2 tahun. Ya sekarang mohon maaf ya masa sekarang zaman ini ya Allah saya sampai muda. Di Medan mohon maaf ada Gojek mendapat apa? Kiriman bayi yang sudah meninggal. Ternyata itu adalah hasil hubungan antara adik dan kakak. Ya Allah Bu. Ya Allah loh ini Bu.
Makanya tadi saya bilang, Ibu, tolong jaga perintah Allah, tolong jaga perintah Rasulullah. Tidak berlaku pacaran loh saya. Sing berlaku apa? Menek wis saling mengenal ya, taruh wis ndang cocok ndang dinikahno wae. Ojo ngenteni sugih dhisik ya. Wis pokoke nikah. Nek seneng nak nikah. Bisa kira-kira? Ibu sih ngenteni tahun depan kok gedunge nang ndi, kok cateringe sapa ya gitu kita ya. Gitu lah kita. Maka tadi iku tak katakan iku gak iso njawab soalnya. Ruwet itu. 8 bulan mateng tapi nikah. Dik siri pisan. Angker ya, gitu ya. Kalau saksi-saksinya tidak berdosa, Mas. Saksi-saksi berdosa. Ya berdosa, Bu. Dia apa? Yang dosa orang tadi suami dan pasangannya berdosa, Bu, karena berbuat zina. Tapi termasuk sah apa enggak ya pernikahan? Ya tidak sah wong nikah pas wae kok nikah. Ya enggak sah, Bu. Kan tadi tanya, wong wis ditalak wae, dipegat wae itu ngenteni tak masa iddah berapa? Itu 3 bulan 2 hari berapa itu ya? Itu sik meteng kok dinikah juga sah kok, Bu. Wong sedangkan sudah resmi cerai saja itu ngenteni masa iddah ngono ben gak dinikah lagi. Sik gak kan lagi. Wis hamil di luar nikah kemudian di nikah secara serius gak karo iki ruwet iki ya, Bu. Ya ruwet iki gak sah. Kateng nggih. Tapi anak enggak dosa loh namanya, enggak dosa. Tapi kasihan aja anaknya. Kan di luar nikah. Ya mau dinikah temen gak ya apa? Anaknya itu apa? Kan gitu ya. Itu nggih. Terjawab ya. Yang lain monggo. Monggo? Enggak ada ya. Baik itu kira-kira Ibu dan Bapak yang kami hormati. Hari ini kita berbicara soal nilai-nilai kehidupan sosial sekarang ini, maka Ibu-ibu saya tidak bicara tentang aspek korbannya, tapi saya ambil hikmahnya saja. Ternyata dapat banyak pelajaran. Pelajaran diantara adalah bagaimana kita taat kepada Allah dan Rasulullah, itu akan mewarnai anak kita taat juga kepada kita. Apabila orang tua itu ridho, maka Allah pasti ridho kepada kita. Maka jangan sekali-kali membantah orang tua atau cis kepada orang tua. Surat apa itu? Surat 17 ayat. Surat 17 ayat. Jadi kita bilang itu jangan. Itu jangan. Apalagi bantah orang tua. Nek celuk gak mau ya Allah. Itu ya. Jadi itu nilai seperti itu kita pertahankan, dan itu momennya adalah pas korban seperti ini maka kita renungkan lagi, kita telah lagi supaya kita menjadi anak yang soleh-solehkan dan menjadi orang tua yang soleh. Yang lain pun sudah? Ada Ustaz. Di sini kan sudah jamaknya Ustaz. Iya. Seumpama di rumah masing-masing atau kita punya masalah, bolehkah kita itu WA atau bertanya pada Ustaz? Baik, Ibu saya hormati. Masalah rumah tangga, masalah private betul, private artinya privasi kita masing-masing. Maka tolong jangan pernah sekali status yang itu menunjukkan keadaan rumah tangga ibu, jangan, terutama ibu muda, jangan juga. Hindari itu. Kemudian bila mana ibu punya rumah tangga, itu gimana caranya? Dalam agama nyuruh sewu. Nek pas rame kabeh pasangan itu caranya apa? Pertama, ibu kan dibilang sama suami D, dituri kan rek sampai 3 kali, maka caranya enggak pisah ranjang dulu. Nek wis ngono, nek piranya kok gak apik, maka manggil seorang hakam. Hakam itu hakam yang dia bisa menjaga rahasia tentang rumah tangga itu. Jangan pada semua orang. Artinya ibu boleh konsultasi dengan saya sepanjang untuk kebaikan, tidak bersifat ghibah pada masalah masing-masing. Misalkan ibu punya masalah, boleh ke saya. Saya akan pastikan tidak cerita pada orang lain karena hakam tadi loh ya. Maka termasuk Pak Sam, ini ada punya nyun sewu yang sama juga itu jangan sebagai guru, ketika dia curhatan dengan ojo dibuka nyawang beliau. Tapi kita tahan sendiri, kita beri solusi kalau kita bisa, kalau enggak ya cara yang baik. Artinya apa? Saya siap untuk ibu jadikan sebagai tempat masalah tadi. Tapi tolong jangan mengada-ada. Yang pasti saja. Dan saya insya Allah tidak ingin membuka siapapun. Itu caranya dalam Islam. Nek wis boleh akad, gak kena. Apa malah berikutnya? Digepuk. Bahwa itu digepuk. Tapi milih loh ya. Gepuk milih apa? Milih kaki saja. Itu yang saya boleh.
Gepoe dari apa? Gawe merang. Jumlahnya 100. Berarti merang kan ya? Nah, gepok ini. Mama ini kok nakal sih, Ma. Begitu ya? Orang kalau pikulan gede tidak, Bu. Enggak kalau kayu enggak, tapi dengan apa? Rumput atau merang sing jumlahnya 100 ya. Atau sektor. Nah, gepok ini. Mama kita kan enggak ada sih, Mama. Coba tambah begitu ya. Maksudnya apa? Tetap dengan cara yang lembut, jangan dikasari gitu ya. Itu indahnya seorang suami yang bener gitu ya. Nek suami juga bener, boleh apa? Kancingnya lah, dia potong gelap-gelap gitu. Akhirnya apa? Kade. Ini banyak terjadi, Bu. Ya itu, Bu. Boleh silakan. Sepanjang memang iya, HP saya ini untuk jamaah 25 jam. Gue bukan ketawa ya. Artinya berarti siap-siap saat mau silakan. Kalau saya bisa loh, saya bisa. Karena cukup banyak keterbatasan, ilmunya sedikit sekali. Kalau saya bisa, saya bilang enggak ya, orang enggak bisa. Gitu ya. Yang lain, sudah? Baik. Ibuku itu saya biasa sampaikan. Mohon maaf banget kalau ibu tidak puas. Ya, ibu enggak puas, maka dipuas-puaskan saja. Ya. Insya Allah kalau kita diundang saya akan datang lagi dengan tema dan bahasan yang berbeda. Dan satu dengan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada nasi bodoh intinya. Mungkin. Doa. Ini agak mati di sini. Baik ibu-ibu yang saya hormati, senjata orang muslim itu adalah doa. Jadi doa itulah senjata paling kuat bagi kita orang muslim. Satu, bila doa itu lebih kuat, maka musibah akan kalah. Bila doa kita lebih lemah daripada musibah, maka kita akan kalah dengan musibah. Bila doa itu sama dengan musibah, maka mereka bertanding untuk saling mengalahkan. Tapi kita yakin bahwa doa adalah senjatanya orang Islam, maka jangan pernah tinggalkan doa. Terutama doa-doa satu, ketika antara adzan dan qomat. Kedua, di sepertiga malam yang terakhir. Di saat hujan seperti ini, semua doa dikabulkan oleh Allah. Maka mari kita berdoa agar Allah mengabulkan apa yang kita inginkan, apa yang kita niatkan. Tapi niatkan bahwa doa kita itu hanya untuk kebaikan akhirat kita. Kalau dunia pasti Allah beri, tapi akhirat itu belum tentu. Tergantung kita suka enggak dengan bekal akhirat, yaitu dengan banyak belajar ilmu tentang Quran dan Sunnah, banyak belajar kebaikan-kebaikan, banyak berdakwah. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka al-mananu ya badiyas samawati wal ardh ya dzal jalali ikram ya hayyu qayyum in as'aluka jannah wa udana ya Allah al-maghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma a'inna dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahna min nari Allah. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina min nari Allah. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina min nari Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya Allah. Inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afa wal ghina ya muqallibal qulub ya muqallib sabit qalbi ala dinik ya Allah. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik ya Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz
yang berkenan hadir pada hari ini untuk menyampaikan tausiah. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan menyerap apa yang beliau sampaikan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua anggota dan ibu-ibu semua atas kesediaannya untuk menghadiri kegiatan pengajian rutin ini. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan rezekinya untuk mewujudkan acara ini. Semoga acara pengajian rutin ini membawa kebaikan, mendapat ridha dari Allah SWT dan bisa berlangsung sebagaimana yang kita harapkan. Tak lupa kami atas nama pembawa acara dan pengurus mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana kami dalam memberikan sarana dan prasarana tutur kata ataupun iktika kurang pas dan kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Marilah kita pengajian ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.